12 IPA 4 akan mempresentasikan materi tentang semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Baiklah, kami akan menjelaskan materi yang akan dilakukan oleh teman-teman kami. Iman kepada hari akhir. 1. Pengertian iman. Iman berasal dari bahasa Arab dari akar kata aminu yuminu iman, yang artinya percaya atau yakin. Sementara secara istilah, pengertian iman adalah percaya atau meyakini dengan sepenuh hati. Dan pengertian iman secara hadis adalah dijelaskan di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Kitab Muqaddimah, bab iman nomor 64 dari Ali bin Abi Thalib. An Ali bin Abi Thalib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imanu ma'rifatun bil qalbi wa qalu bil lisani wa amilu bil arkani. Dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iman itu adalah pengetahuan di dalam hati, perkataan dengan lisan, dan perbuatan dengan anggota badan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa iman itu terbagi menjadi 3, yaitu iman dengan hati. Hati meyakini bahwa Allah Maha Kuasa, surganya Allah pasti ada, nerakanya Allah pasti ada, dan berjumpa dengan Allah pasti adanya. Diucapkan dengan lisan. Ini merupakan ikrar manusia kepada Allah bahwa hanya kepada Allah menyembah dan kepada Allah minta pertolongan, dan dikerjakan dengan anggota badan, yakni kewajiban bagi muslim yang mukallaf. 2. Pengertian hari akhir. Hari akhir menurut bahasa adalah hari penghabisan dan juga disebut hari pembalasan. Sementara menurut istilah, hari akhir adalah hari mulai hancurnya alam semesta beserta isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk di muka bumi. Hari akhir disebut juga hari kiamat, yaitu hari penegakan hukum yang sebenarnya. Kebenaran akan datangnya hari akhir dapat ditemukan melalui kajian Al-Quran. Pengetahuan panca indera melalui kajian tersebut akan memahami dan menghayati nilai-nilai keimanan kepada hari akhir. Perhatikan Quran surah Al-Anbiya surah 27 ayat 97. Waqtarabal wa'du wal haqqu fa idza hiya shaqisatun absarul ladzina kafaru yawailana qad kunna fi ghaflatin min adzab kunna zalimin. Dan ketika janji Allah yang hak kiamat telah dekat, maka tiba-tiba terbelalakilah matanya orang-orang kafir. Mereka berkata, aduh, penyesalanku, kami benar-benar telah lalai dalam hal ini. Bahkan kami benar-benar orang yang zalim. Iman pada hari akhir adalah percaya dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa seluruh jagat raya ini akan hancur pada hari itu. B. Periode hari akhir. 1. Kiamat di dalam Al-Quran terbagi menjadi 2, yaitu A. Kiamat Sugra. Kiamat Sugra adalah peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk termasuk manusia yang bersifat lokal dan individu. Hidup di dunia ini tidaklah selamanya. Akan datang masanya berpisah dengan dunia berikut isinya. Kehidupan manusia terus berputar, ia bagaikan roda yang terus berjalan. Hari berganti hari, pekan berganti pekan telah dilalui. Seorang insan yang lahir di muka bumi ini berawal tumbuh dan berkembang dari pangkuan sang ibu dengan penuh kasih sayang, kemudian memasuki masa kanak-kanak, beranjak remaja dan dewasa yang diakhiri dengan masa tua. Perjalanan manusia pada akhirnya akan bermuara pada satu titik kepastian yang tidak dapat ditolak, yaitu sebuah kematian. Ketahuilah bahwa kematian merupakan kepastian bagi setiap insan yang bernyawa dan mutlak yang harus diterima. Mau tidak mau harus meninggalkan dunia ini. Bahkan firman Allah disebutkan sampai dalam 4 surah yang redaksinya sama, yakni dijelaskan dalam firman Allah QS Al-Maidah Ali Imran. Nafsim dha'iqatul maut wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kami lah kamu dikembalikan. B. Kiamat Sugra. Terjadi
Jadinya kiamat kubro diawali tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari itu makhluk di alam semesta mengalami kehancuran. Kemudian dengan diawali goncangan yang sangat dahsyat. Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat Israfil pada tiupan yang kedua. Hal ini dijelaskan di dalam Quran surah Al-Zumar surah 39 ayat 68. Wa nufiha bis-suri fasa'ika man bis samawati wa ma fil ardi illa man yasa Allahu summa nufiha fihi ruhra fa idza Artinya, dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang ada di langit dan di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki oleh Allah, Jibril, Israfil, Mikail, Rakib, dan Adil. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu, kemudian seketika mereka bangun dari kuburnya dan menunggu keputusan Allah. Setelah itu, Wah, Yaumul Hasy adalah tempat berkumpulnya semua makhluk manusia setelah dibangkitkan dari alam barzakh, diiringi kebendaharaan mahsyar, dan Allah membalas setiap diri sesuai dengan amalnya. Dijelaskan Al-Ali Imran surat 3 ayat 35. Fakaifa iza jama'nakum liyawmi la raiba fihi wa huwa qulna maktasabat la yuslamun. Maka bagaimana jika kita nanti kami kumpulkan pada hari kiamat yang tidak dilakukan tidak corona Tuhan kerjakan dan tidak akan dianiaya sedikitpun. Catatan, setiap manusia di padang mahsyar akan menerima buku catatan masing-masing kitab perjalanan hidup yang telah dicatat oleh dua malaikat Rakib dan Atid. Buku catatan ini berisi semua perubahan dan perkataan yang telah dikerjakan oleh manusia di muka bumi ini. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Mudaththir surat 83 ayat 7 sampai 12, Al-Kahfi surat 18 ayat 9 dibaca dan dihafal. 4. Yaumul Hisab. Yaumul Hisab yaitu hari dihitungnya amal manusia selama di dunia. Orang yang menerima catatan amal tersebut dari tangan kanannya, maka merekalah orang yang beruntung, dan sebaliknya yang menerima kitab dari tangan kirinya, maka dialah termaksud orang-orang yang rugi, dan Allah sangat cepat menghisapnya atau menghitungnya. Man yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Dan barang siapa yang kufur kepada Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat menghitungnya. 5. Yaumul Mizan. Mizan adalah timbangan amal yang adil berisi kebaikan dan kejahatan yang telah diperbuat oleh setiap manusia. Setiap orang ditimbang amalnya dengan seadil-adilnya. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah dalam Quran Al-Anbiya surat 21 ayat 47. Nadawuna wa awazina istin yaumi qiyamati wala tuslamu nafsun say'an wa in kana min qala habbatin min hordalin ataina biha. Kami letakkan 6. Asirat. Asirat adalah jembatan yang membentang di antara neraka jahanam. Allah yang maha mulia lagi maha agung membentang sirat dalam kondisi yang gelap. Manusia melintas di atas sirat sesuai dengan cahaya dan diberikan oleh Allah kepadanya. Sirat lebih halus dari rambut, lebih licin dari lumut, dan lebih tajam dari pedang. Yaumul Jasa adalah suatu hari pembalasan yang akan diberikan oleh terhadap hambanya sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan, dan Allah tidak akan menganiaya sedikit
pun dibalas sesuai dengan amal perbuatannya. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat Yasin surat 36 ayat 54. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. Maka pada hari itu setiap diri tidak akan dianiaya sedikit pun, dan Allah membalas sesuai dengan apa-apa yang telah kamu kerjakan. Delapan, balasan perbuatan baik dengan surga. Setelah manusia selesai dihisab dan melalui timbangan amal, mereka diberikan balasan sesuai dengan perbuatannya. Pada saat itu terbagilah manusia menjadi dua golongan. Adapun bagi mukmin yang berdakwa, maka akan diiringi menuju ke surga. Perbuatan jelek dengan neraka jahanam. Adapun orang-orang yang di dunia selalu berbuatan kejahatan, ingkar kepada Allah, selalu berbuat maksiat, tercela dan musyrik, serta kufur kepada Allah, kepada ajarannya, dan kufur terhadap nikmat Allah, maka akan menerima pembalasan dengan digiring ke neraka jahanam. C. Perilaku yang mencerminkan kepada hari akhir. Iman terhadap hari akhir tidak hanya diyakini dalam hati dan diucapkan dalam lisan semata, akan tetapi juga direalisasikan dalam perilaku yang mencerminkan kepada hari akhir, yakni dengan mengamalkan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang telah dilarang, dan selalu bersikap jujur dalam berkata, berniat, dan berbuat. Sikap dan perbuatannya lebih bertanggung jawab dan penuh perhitungan, selalu berlomba-lomba dalam kebaikan, disiplin dalam beribadah kepada Allah, semakin giat belajar, khususnya belajar ilmu agama, dan berperilaku baik dalam keluarga, tetangga dan lingkungannya, dan alam sekitarnya, dan selalu mengamalkan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. D. Hakikat beriman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima yang harus diyakini oleh setiap orang yang beriman, karena segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia, baik itu buruk maupun baik, akan dipertanggungjawabkan kelak di hari kiamat. Olehnya itu, keimanan pada hari akhir hendaknya dijadikan landasan utama untuk menyadarkan diri kita agar selalu taat dan patuh kepada ajaran Allah. E. Hikmah beriman kepada hari akhir. Semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lahir di dunia ini mempunyai hikmah, karena Allah tidak menjadikan sia-sia belaka tanpa tujuan dan hikmah di dalamnya. حينما حل البلاء جئت إليك ذليلا أناجي من لي غيرك ربي يسمع مني شكواي من يستجيب الدعاء إلا الذي قد دعانا إليه من لي غيرك ربي معقود فيه رجايا لا تعاملني بذنبي يا جواد يا كريم إنني عبد ضعيف حظه لا يستقيم.